Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Michael. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana menyusun kertas kerja persamaan dasar akuntansi untuk usaha bengkel milik Tuan Abdullah yang bernama Cahaya selama bulan Januari 2024. Pertama-tama saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor, tempat melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan atau menanamkan uang pribadinya sebesar Rp2.500.000 dan peralatan senilai Rp500.000 untuk perusahaannya. Tanggal 4 Januari, dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Tanggal 5 Januari, diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp200.000 dari Tuan Ali. Tanggal 9 Januari, dibeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000. Uang dibayar secara tunai Rp80.000 dan sisanya akan dibayarkan kemudian hari. Tanggal 12 Januari, diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp800.000 secara tunai. Tanggal 16 Januari, diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. 18 Januari, diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Tanggal 20 Januari, dibayar biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Tanggal 23 Januari, dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp300.000. 24 Januari, diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. 26 Januari, dibayar biaya telepon sebesar Rp100.000. 27 Januari, dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp50.000 secara kredit. 28 Januari, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp3 juta. Diminta, susunlah transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja, aktiva yang berisi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain, utang yang berisikan utang, utang bank, dan lain-lain, modal yang berisikan modal, dengan contoh kertas kerja sebagai berikut. Oke, untuk pengisiannya langsung saja. Transaksi pertama adalah investasi awal Tuan Abdullah berupa kas sebesar Rp2.500.000, peralatan senilai Rp500.000, modal perusahaan bertambah sebesar Rp3 juta sesuai total investasi yang ditanamkan. Tanggal 4 Januari, Tuan Abdullah membeli perlengkapan secara tunai senilai Rp150.000, kas berkurang, sementara aset perlengkapan bertambah sama besarnya, sehingga persamaan akuntansi tetap seimbang. Tanggal 5 Januari, bengkel menerima pendapatan jasa servis dari pelanggan sebesar Rp200.000 tunai.
kas bertambah, dan modal meningkat sama besarnya akibat dari laba usaha. Pada 9 Januari, Tuan Abdullah membeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000. Ia membayar tunai Rp80.000 dan sisanya Rp70.000 menjadi utang usaha. Di sini kita melihat aset dan liabilitas bertambah sesuai transaksi. Pada 12 Januari, pembayaran jasa sebesar Rp800.000 diterima tunai dan menambah modal. Kemudian tanggal 16 Januari, ada pekerjaan jasa senilai Rp500.000 yang belum dibayar, sehingga tercatat sebagai piutang. Modal meningkat sesuai nilai jasa yang diperoleh. Pada tanggal 18 Januari, sebagian piutang dibayar oleh pelanggan sebesar Rp150.000, kas bertambah dan piutang berkurang, tanpa mempengaruhi modal karena pendapatan sudah dicatat sebelumnya. Pada tanggal 20, 23, 24, dan 26 Januari, Tuan Abdullah membayar biaya iklan, listrik, gaji karyawan, dan mengambil uang untuk keperluan pribadi. Semua transaksi ini mengurangi kas dan modal secara bersamaan, sehingga persamaan akuntansi tetap seimbang. Pada tanggal 27 Januari, Tuan Abdullah membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp50.000. Selanjutnya, tanggal 28 Januari, ia menerima pinjaman dari bank sebesar Rp3 juta. Aset kas dan utang bank bertambah sama besar, menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Ringkasan kertas kerja menunjukkan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Total aset sebesar Rp6.700.000 seimbang dengan jumlah liabilitas, dan modal Rp3.120.000 dan Rp3.580.000. Hal ini membuktikan prinsip dasar akuntansi tetap terjaga setelah seluruh transaksi bulan Januari dicatat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus Nyonya Devi yang membuka usaha salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi terjadi selama bulan Desember 2024 dan akan dianalisis mulai dari jurnal umum hingga neraca saldo. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp6 juta ke perusahaannya. Tanggal 4 Desember, menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar Rp750.000. Tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya. Tanggal 7 Desember, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya sebesar Rp600.000. 11 Desember, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp250.000. 11 Desember,
Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp250.000. Tanggal 18 Desember, dibayar biaya listrik sebesar Rp250.000. Tanggal 21 Desember, dibayar biaya-biaya lain sebesar Rp150.000. Tanggal 24 Desember, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Tanggal 25 Desember, diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai Rp400.000 dan yang belum dibayar sebesar Rp200.000. Tanggal 28 Desember, diterima tagihan dari pelanggan sebesar Rp100.000. Tanggal 31 Desember, dibayar gaji karyawan sebulan sebesar Rp300.000. Lalu kemudian diminta, buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas. Posting jurnal tersebut dalam buku besar, lalu susunlah neraca saldo per 31 Desember 2024. Langsung saja. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadi sebesar Rp6 juta ke dalam usaha, kas sebagai aset bertambah, dan modal sebagai ekuitas meningkat dengan jumlah yang sama. Tanggal 4 Desember, salon menerima uang dari pelanggan sebesar Rp750.000. Kasnya bertambah dan transaksi ini diakui sebagai pendapatan jasa. Pada tanggal 7 Desember, salon membeli peralatan secara kredit. Aset peralatan meningkat dan timbul kewajiban berupa utang usaha karena belum dibayar tunai. Tanggal 11 Desember, perlengkapan dibeli secara tunai. Perlengkapan sebagai aset bertambah, sementara kas berkurang dengan nilai yang sama. Salon juga mengeluarkan biaya operasional seperti listrik dan biaya lain-lain, dan beban dicatat sebagai pengurang modal karena merupakan biaya untuk menjalankan usaha. Nyonya Devi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Transaksi ini dicatat sebagai prive yang akan mengurangi modal pemilik. Pada tanggal 25 Desember, salon memperoleh pendapatan jasa sebesar Rp600.000. Sebagian diterima tunai dan sebagian menjadi piutang karena belum dibayar oleh pelanggan. Tanggal 28 Desember, pelanggan membayar sebagian piutang, kas bertambah, dan piutang berkurang tanpa mempengaruhi pendapatan karena sudah diakui sebelumnya. Pada akhir bulan, salon membayar gaji karyawan. Beban gaji dicatat sebagai biaya yang mengurangi laba usaha. Setelah seluruh transaksi diposting di buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo berfungsi untuk menguji apakah pencatatan debit dan kredit sudah benar dan seimbang. Jika neraca saldo disusun tanpa jurnal penutup, sering terjadi ketidakseimbangan karena pendapatan dan beban masih berdiri sendiri, sementara modal belum diperbarui. Jurnal penutup dilakukan untuk memindahkan akun nominal ke modal. Setelah proses ini, neraca saldo akan kembali seimbang.
Dari studi kasus Nyonya Devi, saya memahami bahwa pencatatan transaksi harus mengikuti siklus akuntansi secara lengkap, mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga neraca saldo, dan jurnal penutup. Demikian pembahasan studi kasus Tuan Abdullah dan Nyonya Devi. Semoga presentasi ini membantu memahami konsep dasar akuntansi secara sistematis dan mudah dipahami. Terima kasih.